Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dania Astri Winardianti, dengan NIM 185221199, dan yang kedua ada Lianur Prastiwi dengan NIM 185221216, dan yang ketiga ada Eranda Wulan Agustina dengan NIM 185221228. Langsung saja ke materi pertama yang akan membahas tentang pengertian zakat. Zakat itu berasal dari kata bahasa Arab zakat yang artinya berkah, tumbuh, bersih, baik maupun bertambah. Adapun zakat dalam istilah yang artinya adalah suci, bersih, bertambah ataupun berkah. Zakat itu ditujukan kepada seseorang untuk membersihkan diri seseorang atau membersihkan harta dari seseorang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Adapun zakat dalam istilah lain yaitu suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengeluarkan hartanya atau kadar harta tertentu yang telah diwajibkan untuk dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan-golongan atau pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, zakat adalah dapat membersihkan diri seseorang ataupun hartanya, dan sesudah mengeluarkan zakat itu maka seseorang itu bersih dari penyakit kikir, tamak, dan hartanya juga bersih karena tidak ada lagi hak orang lain dalam harta tersebut. Adapun landasan hukum zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua ada As-Sunnah. Dalam agama Islam, zakat tersebut merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada umat Islam dan dalam rangka pelaksanaan kalimat dua syahadat. Dan dalam Al-Quran pun telah disebutkan bahwa zakat dan salat itu telah digandengkan dan disebutkan sebanyak 82 kali. Langsung saja ke dasar hukum zakat. Yang pertama ada Al-Quran. Dalam zakat, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Fussilat ayat 6-7 yang artinya, dan celaka besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan merekalah kafir yang adanya atau kehidupan di akhirat. Di awal perkembangan Islam, tidak diberitahukan harta atau milik seseorang itu yang wajib dikeluarkan zakatnya, atau tidak diatur tarifnya. Dan sementara dalam ayat Al-Quran yang turun di Madinah, maka zakat sudah diatur dan juga zakat itu wajib dan bentuknya perintah atau tegas, suatu instruksi yang harus pelaksanaannya itu harus dilakukan atau dijelaskan. Selanjutnya pada tahun kedua Hijriyah di Madinah, atau zakat lebih dijelaskan pada syarat harta atau terkenalnya zakat dengan cara perhitungannya. Di dalam Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman yang berat di akhirat dan kebinasaan harta yang dimilikinya. Yang kedua ada As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan mereka yang enggan untuk membayar zakat, kecuali daerah tersebut dihalangi oleh hujan, kaulah bukuan karena binatang mereka tidak diberi hujan. Dari hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Bazar, dan Al-Baihaqi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang dikaruniai Allah harta kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan didatangi oleh seekor ular
gundul yang sangat berbisa dan menakutkan, dan ada 2 bintik di kepalanya dari hadis Bukhari. Golongan yang tidak dikeluarkan zakat di dunia dan akan ditimpa kelaparan dan musim panjang dari hadis Tabrani. Itulah penjelasan tentang pengertian zakat dan juga landasan hukum dari zakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hukum positif atau biasa dikenal dengan istilah ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat di daerah tertentu. Hukum positif yang dianut oleh setiap negara di dunia akan berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang dianut. Negara Indonesia sebagai negara hukum tertentu tentu menganut hukum positif sebagai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pelakuan akuntansi terhadap zakat mengacu pada PSAK nomor 109 dengan ruang lingkup untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan atas dagang. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Namun, amil yang tidak mendapatkan izin boleh menerapkan PSAK ini. Berikut ini PSAK nomor 109 yang merujuk pada Fatwa MUI. Yang pertama yaitu Fatwa MUI nomor 8/2011 berisi tentang amil zakat, di mana tugas serta pembebanan biaya kegiatan amil zakat boleh diambil dari bagian amil atau bagian fisabilillah dengan tata batas kewajaran. Yang kedua, Fatwa MUI nomor 13/2011 yaitu tentang hukum zakat atas harta dan atas harta haram. Zakat harus ditunaikan dari harta yang halal, baik jenis maupun cara perolehannya. Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang digunakan dari harta zakat dan secara fisik berada dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat. Jika digunakan dan mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang telah digunakan dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat. Yang keempat, Fatwa MUI nomor 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran. Jika amil zakat tidak menyalurkan secara langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran zakat muqayyadah apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan oleh muzakir. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan zakat. Yang pertama, praktik pengelolaan OPZ. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 99 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, undang-undang ini mempunyai tujuan yang sudah jelas, yaitu mengatur seluruh organisasi pengelolaan zakat atau OPZ di Indonesia agar menjalankan pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, juga pendayagunaan zakat agar dapat berjalan dengan baik dan ideal. Yang kedua yaitu perencanaan program OPZ. Perencanaan merupakan suatu kegiatan dari proses pengelolaan. Beberapa dari dunia akademisi menjelaskan definisi perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan apa yang ingin dilakukan di masa yang akan datang, serta menetapkan tahap-tahap yang dibutuhkan untuk dapat mencapainya.
Dalam proses perencanaan terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dan target organisasi. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan serta target tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan target bisnis. Yang ketiga yaitu tahap-tahap penyusunan perencanaan. Apa saja tahap-tahapnya? Yang pertama, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, memahami kondisi terkini. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor pendukung serta penghambat tercapainya tujuan. Dan yang keempat, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Pengelolaan zakat yang keempat yaitu pengorganisasian OPZ. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dari pengelolaan atau manajemen. Pada proses ini, OPZ melakukan proses penyusunan struktur organisasi yang berdasarkan pada analisis tujuan, aktivitas yang dilakukan, serta lingkungan OPZ. Selain itu, pengorganisasian juga mencakup penetapan tugas dan wewenang serta alur otoritas dari struktur organisasi OPZ. Yang kelima yaitu strategi OPZ untuk meningkatkan kualitas organisasi. Untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian guna mencapai kinerja OPZ yang semakin baik, terdapat beberapa strategi yang dapat dijalankan. Di antaranya, yang pertama, pemanfaatan strategi informasi. Yang kedua, struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi yang ada di OPZ. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang cepat dan berorientasi pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang keenam yaitu pelaksanaan dan pengawasan program OPZ. Pengawasan adalah proses penetapan ukuran atau indikator kinerja OPZ dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil kerja agar sesuai yang diharapkan atau ukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk mencapai target kinerja, penting bagi OPZ untuk membentuk dewan atau board yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta perbaikan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan sistem lembaga secara keseluruhan. Dewan ini dapat berbentuk auditor internal OPZ. Nah, yang terakhir yaitu isu standarisasi pengelolaan OPZ. Sejauh ini, walaupun banyak OPZ mulai berupaya memperbaiki manajemen organisasinya, acuan dari perbaikan itu sendiri masih sangat beragam dan belum memiliki pedoman spesifik yang dapat dijadikan rujukan utama. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan dari OPZ menjadikan model standar manajemen mutu organisasi bisnis atau pemerintah sebagai benchmarking. Sebagai solusi atas masalah ketiadaan standar ini, Forum Zakat atau FOZ telah merumuskan sebuah buku pedoman standarisasi mutu bagi OPZ yang berjudul Zakah Kriteria for Performance Excellence atau Kriteria Zakat untuk Kinerja Tunggal. Akan tetapi, perlu diingat bahwa buku pedoman yang dikeluarkan FOZ sendiri perlu disesuaikan dengan karakteristik OPZ yang beragam. Selain dari kriteria zakat untuk kinerja unggul, ada pula zakat core principle atau ZCP yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Basnas dan beberapa lembaga lainnya pada tahun 2016.